Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas landasan pendidikan. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai hakikat manusia. Jadi ini penting sebagai awalan untuk kita mempelajari landasan pendidikan, karena manusia adalah subjek yang harus kita pahami dulu sebagai sasaran untuk diberi pemahaman mengenai pendidikan, karena Anda semua ini adalah calon guru di mana akan berhadapan dengan manusia sebagai relasi dalam pekerjaan Anda nantinya. Nah, untuk menjawab itu, untuk membahas tentang manusia, setidaknya kita harus meringkas dulu, karena pembahasan tentang manusia adalah satu pembahasan yang sangat panjang dan sulit untuk dikupas secara tuntas, sehingga kuliah kali ini sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk setidaknya memahami secuil dari seluruh kerumitan yang ada pada manusia itu. Untuk itu kita perlu memulainya dengan sebuah pertanyaan. Jadi supaya ada guidance untuk kita ke depan dalam pembicaraan tentang manusia ini. Nah, untuk kali ini saya mencoba mengajak teman-teman semua untuk memulai pembahasan dengan dua pertanyaan ini. Nah, yang pertama, apa itu manusia? Yang kedua, apa yang membedakannya dengan makhluk lain? Jadi, karena pembahasan kita adalah hakikat manusia, maka kita perlu mengetahui dulu definisi manusia itu apa dan apa yang menjadi ciri khasnya atau yang membedakannya dengan makhluk lain. Nah, dengan begitu nanti kita punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar semacam ini, supaya kita bisa menjelaskan kepada manusia sendiri sebagai sasaran dari pekerjaan kita, seperti yang saya bilang tadi. Dalam hal ini konteksnya adalah Anda mengajar untuk manusia. Ya, ini menarik ya, karena ketika Anda mengajar manusia itu disebut tindakannya mengajar. Tapi ketika Anda mengajar binatang atau hewan, dalam hal ini misalnya untuk sirkus, itu bukan mengajar namanya, tapi melatih. Jadi ada perbedaan kata yang digunakan. Nah, apakah itu sebenarnya sama saja atau punya perbedaan makna? Nah, nanti di sini setidaknya kita mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tadi itu. Nah, manusia ini seperti yang kita pahami, ada banyak ilmu yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau mempelajari apa itu sebenarnya manusia. Karena secara fisik ya, misalnya saya beri contoh di sini, kita bisa menggunakan ilmu biologi karena manusia punya dimensi ini, dimensi untuk dilihat pertumbuhannya dari mulai lahir, atau mungkin dari sebelum itu, dari mulai diciptakan ya, diproses dalam kandungan, terus membesar, melahirkan. Ada fase-fase yang semuanya bisa kita lihat, sehingga Anda pada fase yang sekarang ini, fase remaja menuju dewasa, dan semua punya ciri-ciri fisik. Ada hal yang bertumbuh, ada hal yang bertambah, dan lain sebagainya mengenai fisik Anda. Tapi di samping itu, manusia juga punya dimensi lain, yaitu ada aspek psikologisnya, di mana ilmu yang digunakan tentu saja ilmu psikologi. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan ilmu ini? Nah, ilmu ini ya yang menciptakan ya manusia juga, menamainya dengan hal-hal yang menyifati apa yang dipelajari. Nah, selain itu, selain dua hal tadi, ada lagi, yaitu aspek sosial. Saya agak cepat aja membahasnya karena mengingat supaya durasinya tidak panjang dan Anda tidak
eh, menghabiskan banyak kuota untuk mempelajari ini. Karena target kita adalah membahas sekilas dengan harapan kita punya jawaban atas pertanyaan mendasar yang kita ajukan di awal tadi. Selanjutnya, masih dalam aspek sosial, nanti kita membahas di sini bisa membahas tentang apa itu manusia berdasarkan aspek sosiologis. Mengapa dia bisa berkomunitas dan bisa berteman, bisa bermusuhan juga. Nanti ini ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya sosiologis. Yang lebih dalam lagi yaitu aspek budayanya. Manusia berkumpul, berkembang biak, menimbulkan kebudayaan yang diyakini bisa sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan, bisa untuk bertahan hidup dan lain sebagainya, yang bisa disebut dalam aspek antropologis. Nah, yang selanjutnya ada aspek spiritual keagamaan. Mungkin ini aspek yang paling modern dibanding aspek-aspek yang lain tadi, karena agama ini bahkan tidak sebatas keyakinan gitu ya dalam kehidupan manusia. Justru agama bisa lebih canggih, dan bahkan agama punya metodologi sendiri untuk memahami manusia. Misal dalam agama yang saya yakini, di dalam Al-Quran itu ada juga metode untuk memahami manusia. Nah, bahasa agama menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk dua dimensi. Tapi dalam Al-Quran disebut ada 3 perbedaan manusia. Yang pertama yaitu dari segi biologisnya atau lahiriahnya, itu disebut basyar ya. Jadi aspek biologis, metabolisme, seksual dan lain sebagainya, perkembangbiakan, itu aspek basyarnya, itu dibahas dalam agama. Selanjutnya ada sebutan insan, itu lebih kepada dimensi psikologis dan religiusitas. Tapi ada yang lebih tinggi dalam bahasa agama yaitu an-nas ya. Jadi manusia utuh secara biologis, psikis, spiritual dan kebudayaan. Jadi agama juga punya metode itu. Tapi kita perlu bertanya, dalam memahami manusia dalam kuliah ini kira-kira kita akan menggunakan pendekatan pengetahuan apa? Nah, maka saya mencoba untuk mencari alternatif dengan meringkas ya bahasan kita menjadi lebih operasional. Nah, dalam hal ini manusia menurut saya itu bisa kita pandang dari 2 sisi. Sebagaimana dalam keyakinan kita sekarang, dari manapun sumbernya, semua Anda meyakini bahwa manusia punya dimensi lahiriah dan juga punya dimensi batiniah atau ruhani. Jadi nanti dalam kerangka itulah kira-kira kita akan bicara ya tentang manusia ini. Nah, definisi itu sesuatu yang memang benar-benar bisa memberikan pemahaman tentang sesuatu yang kita definisikan. Nah, manusia ini punya banyak kesamaan dengan makhluk lainnya. Manusia punya kesamaan dengan pohon dan hewan sebagai makhluk hidup. Manusia bertumbuh layaknya pohon, berkembang biak dan bergerak berpindah-pindah layaknya hewan. Tapi apa yang membedakan dia? Nah, dalam pemahaman saya, manusia itu dalam bahasa Arab pernah saya pelajari, manusia itu al-hayawanun natik, artinya adalah hewan yang berakal. Jadi kalau kita buat konfigurasi, nah, manusia itu masuk kategori hewan gitu.
karena cirinya yang bisa bergerak dan berpindah. Ini berbeda sama tumbuhan yang bisa bertumbuh tapi tetap di tempat. Jadi secara dua kelompok tadi yang kita bagikan, manusia itu kelompok hewan. Tapi manusia berbeda dari hewan lainnya. Nah, inilah yang membuat manusia berbeda, dan dimana dia punya fungsi akal yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Sebut saja kucing, harimau, kambing, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita boleh bertanya ya, sedikit bertanya, apakah benar manusia itu berakal sementara hewan tidak? Sementara misalnya dalam keseharian kita temui kucing sendiri, kalau seandainya dia mengambil makan dari persediaan yang kita letakkan misalnya di bawah sangi di atas meja, itu kalau dia mengambil sendiri dia akan punya kesiapsiagaan. Bahkan mungkin kalau ada dengar suara pintu ya, itu kucing akan lari karena dia tahu bahwa dia mencuri. Nah, apakah itu keberpikiran? Nah, nanti ini harus Anda jawab setelah kuliah ini selesai. Sementara kucing kalau kita beri makan, mau kita lewat-lewat di depan dia, dia santai saja karena dia mendapatkan makanan itu, katakanlah dalam keberpikiran kita sebut itu halal karena diberikan, bukan mencuri ya. Jadi ada perbedaan perlakuan antara kucing yang mencuri makan dengan kucing yang diberi makan. Kalau dia mencuri, dia akan ketakutan ketika ada orang. Khawatir mungkin dia akan ditangkap atau dikejar. Nah, sekali lagi apakah itu sebuah keberpikiran? Nah, nanti kita akan cari jawabannya sama-sama.